Dikit-dikit trauma, melihat sesuatu trauma, melihat hal yang nggak nyaman, ngerasa nggak nyaman, jadinya trauma. Apakah benar trauma bisa diakibatkan hal-hal yang trivial, kecil? Kok kayaknya kalau kayak gitu, semua hal bisa jadi trauma ya? Tapi kalaupun itu hal yang besar, apakah perlu dibawa seumur hidup? Jangan-jangan ada cara lain untuk kita melihat trauma sebenarnya apa, sehingga kita bisa punya solusi bersama. Bagaimana mengatasi trauma? Bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa. Selamat datang di Kelas Pakar. Trauma. Kalau ngelihat konten, sering nggak sih mendengar seseorang bicara tentang traumanya atau melihat expert berbagi tentang apa itu trauma? Dan kalau banyak kita lihat, sebenarnya diverse sekali, luas sekali pembahasan tentang trauma yang definisinya macam-macam. Kalau kita mengambil kutipan dari American Psychological Association dan diperhatikan baik-baik per kalimatnya, trauma itu perlu melingkupi sesuatu yang life threatening atau mengancam jiwa. Misalnya di dalamnya kecelakaan atau bencana alam atau perang. Tapi dalam perkembangannya, kata trauma ini banyak mengalami perubahan definisi. Sehingga sekarang kita bisa melihat pengabaian sebagai trauma atau ditinggalkan sebagai trauma, yang mana kita bersama-sama mengkonstruksi definisi baru tentang trauma. Satu hal yang perlu di-highlight di sini, sebenarnya bukan semata-mata trauma itu besar atau kecil, tapi kita juga melihat dampak dari traumanya. So think about it. Jika seseorang mengalami kecelakaan hingga dia nggak bisa lagi naik kendaraan, maka itu akan mengganggu hidupnya. Trauma adalah tentang nggak bisa kembali naik kendaraannya, bukan semata-mata karena kecelakaannya. Hanya sekitar kira-kira 20% populasi saja yang habis kecelakaan, kemudian mengalami gejala berat, nggak bisa kembali naik kendaraan. So nggak semua sebenarnya. Pun sama, ketika seseorang perang, nggak 100%-nya kemudian mengembangkan gejala yang bermasalah, tidak bisa kembali ke society. Kira-kira 10-20% saja yang mengalami masalah secara emosional. So secara praktikal sebenarnya manusia lebih kuat daripada yang kita duga. Ini bukan tentang kejadiannya, ini tentang dampaknya. Walaupun pertanyaan selanjutnya, kenapa ada yang terdampak, kenapa ada yang tidak? Di sini ada sangat banyak sekali jawaban. Tapi dalam video ini saya mau mengajak rekan-rekan untuk menyelami buah pikir saya. Saya menganggap trauma sebagai memory disorder atau masalah dalam memori. Coba pikir baik-baik. Ketika trauma terjadi, apapun itu bentuknya, kecelakaan, perang, bencana alam, atau sesuatu yang sangat berat misalnya, harassment, seseorang sering sekali muncul dalam kesadarannya, misalnya ketika lagi bengong, lagi baca buku, lagi BAB, lagi ngapain juga, memori-memori lama yang menyakitkan itu. Jadi memorinya nggak usah dipanggil pun terpanggil. Dicoba pikirkan lagi. Biasanya pada orang-orang tersebut, memori baru yang masuk, misalnya dia belajar, dia kerja, susah untuk dimunculkan kembali. Memori barunya susah masuk, memori lamanya mudah keluar. Seakan-akan sesuatu yang berat ini, memori yang sulit ini, mustahil untuk dilupakan. Kita perlu melihat framework ini karena memori, kalau kita telaah lebih jauh, memori ini menghasilkan gejala secara langsung. Pada konteks trauma, misalnya flashback, memorinya tiba-tiba muncul kesadaran. Atau memori ini memediasi gejala. Misalnya ketika memorinya tadi muncul, seseorang menjadi punya masalah secara emosional. Melihat pasangannya sebagai sosok yang nyebelin sekali. Atau pasangannya ketiduran waktu main Mobile Legends dianggap sebagai, oh kamu pasti meninggalkan saya. Seakan-akan ini tentang pasangan yang salah bertindak. Tanpa sadar sebenarnya memori memediasi gejala tersebut. Karena saya punya memori yang bermasalah, saya melihat realita secara bermasalah. Ini bukan tentang pasangan ketiduran lagi, ini tentang memori yang bermasalah yang kita jadikan referensi. So, kalau kita mau menelaah gejala demi gejala itu, memori sebenarnya adalah
salah satu kuncinya. Again, kalau ini tentang memori, what can we do? Bukankah ketika memori masuk, kita akan mengingat selamanya? Kalau kita melihat literatur 100-200 tahun lalu, mungkin benar orang-orang menganggap memori itu akan ditanggung seumur hidup. Tapi penelitian neuroscience beberapa dekade terakhir membuktikan sebaliknya. Memori sebenarnya rentan diintervensi. Itu kenapa pada kasus-kasus, let's say, pelecehan, misalnya seseorang menunjuk, oh pelakunya ini. Setelah melakukan terapi bersama psikolog psikiater, dia ingat pelakunya bukan itu. Jadi salah tangkap tuh. Atau misalnya ketika seseorang dalam tanda kutip lupa terhadap peristiwa traumatik dalam hidupnya, lalu tertrigger oleh sesuatu, memorinya kemudian muncul ke permukaan. Yang sulit juga untuk divalidasi kebenarannya karena itu sudah jauh sekali. Kita bisa melihat memori sebagai masalah di sini. Karena pada kenyataannya dia bisa diintervensi menjadi tidak ada atau diintervensi menjadi salah muka, tapi menjadi proses yang berkelanjutan mengganggu kehidupan saya. Saya tidak berani mengatakan kalau memori kita pasti salah, karena belum tentu salah juga. Saya hanya mengatakan memori rentan diintervensi oleh apapun itu. Sehingga dalam fokus terapi, tujuan dari trauma terapi bukanlah untuk memvalidasi memori itu benar atau tidak, tapi sebatas memproses ulang memori yang kita simpan sehingga tidak terlalu menyakitkan. Proses ini bernama rekonsolidasi memori. Teman-teman perlu tahu, ketika memori mulai tersimpan, butuh waktu beberapa saat untuk memori itu benar-benar masuk ke memori jangka panjang atau long term memory. Pada saat dia dimunculkan kembali dalam bentuk apapun, tertrigger oleh, misalnya tadi ketika saya kecelakaan, tertrigger oleh mobil yang lewat, atau misalnya tertrigger oleh pasangan yang main Mobile Legends. Retrieval atau pemanggilan ulang memori itu sekalipun menyakitkan, tapi menyediakan jendela yang sangat baik untuk memori ini kita intervensi. Sayangnya periode waktunya nggak lama, 30 menit, 1 jam. Dalam 30 menit sampai 1 jam tadi, memori ini jika diintervensi dengan tepat, jika kita lakukan yang peneliti sebut prediction error, maka memori ini akan kehilangan muatan-muatan emosionalnya, tidak lagi mengganggu. Bisa juga bahkan kualitas visualnya berubah. Sehingga ketika kualitas visual ini berubah, emosi di dalamnya berubah. Memori tadi tidak dijadikan referensi untuk Anda, saya, atau siapapun itu mempersepsi realita dengan cara-cara yang tidak terlalu tepat sesuai konteksnya. Ada bedanya antara trigger dan threaten. Trigger adalah situasinya aman, tapi kita merasa nggak aman. Threaten adalah situasinya memang nggak aman dan wajar kita bereaksi secara tidak aman. Menyimpan memori yang bermasalah dan mempersepsikan memori ini dengan cara yang menyakitkan dapat membuat seseorang terus-menerus tertrigger dan hidupnya menjadi bermasalah. So mari pertimbangkan bagaimana jika kita perlu mengganti datanya saja. Tidak perlu hidup terus-menerus dengan rasa sakit seakan-akan kita perlu terjebak selamanya di sana. Dan proses terapi menyediakan ini. Misalnya, eye movement desensitization and reprocessing itu salah satu model terapi yang paling banyak digunakan psikolog psikiater, memproses ulang memorinya. Brain spotting atau terapi-terapi yang berbasis sensasi di badan, let's say somatic experiencing, mindfulness, atau modalitas yang sedang saya bangun, yaitu trauma processing terapi, yang menggunakan framework yang sama. Memorilah yang bermasalah sehingga itu yang perlu diintervensi. Yang mau saya bicarakan adalah kita tidak perlu melihat ini sebagai kejadiannya semata. Bagaimana kalau kita melihat trauma sebagai memori yang kemudian kita jadikan referensi untuk melihat realita. Dan jangan lupa, bagaimana kita mempersepsi memori ini juga ditentukan oleh banyak hal. Ditentukan oleh bagaimana perasaanmu saat itu, kamu makan apa saat itu, sudah tidur atau belum saat itu. Sehingga tidak semata-mata hanya tentang kejadiannya saja, tapi ada banyak hal yang di dalamnya. Yang jelas, kalau kamu merasa sakit, pergilah ke dokter.